di banyak kota di Indonesia, bahkan sampai ke pelosok-pelosoknya. Ada satu pemandangan yang hampir selalu kita temui. Sebuah warung kecil dengan lampu terang yang seolah tak pernah padam saat toko modern sudah tutup dan ruko-ruko lain gelap gulita. Warung itu tetap hidup. Kita semua mengenalnya dengan satu nama yang sederhana, Warung Madura. Mungkin kita sering menganggapnya remeh, ya sekadar toko kelontong yang buka 24 jam. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, Warung Madura ini sebenarnya adalah sebuah fenomena sosial dan ekonomi yang luar biasa kompleks. Ini bukan cuma unit usaha kecil, tapi sebuah jaringan ekonomi yang dibangun di atas fondasi solidaritas kesukuan. Jaringan ini telah membuktikan daya tahannya di tengah gempuran retail modern dan perubahan gaya hidup masyarakat urban yang begitu cepat. Fenomena ini menarik untuk dibahas. Bukan cuma sebagai kisah sukses perorangan, tapi sebagai model ekonomi kerakyatan informal yang berjalan secara organik. Ia tumbuh di luar rancangan besar negara dan korporasi raksasa. Ini adalah cerita tentang ketahanan, adaptasi, dan kekuatan komunitas. Sebenarnya, Indonesia sudah punya contoh kuat tentang bisnis berbasis kesukuan, yaitu rumah makan Padang. Selama puluhan tahun, warung masakan Padang tumbuh jadi jaringan kuliner nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Kesuksesannya sering dikaitkan dengan sistem pengelolaan bersama, bagi hasil, dan disiplin organisasi yang kuat di kalangan perantau Minangkabau. Nah, Warung Madura ini punya jalan yang sedikit berbeda. Mereka tidak meniru pola rumah makan Padang secara langsung. Tidak ada sentralisasi merek, tidak ada standar tampilan yang seragam, dan kita hampir tidak pernah melihat ada promosi formal. Namun, ada satu kesamaan yang paling mendasar. Kepercayaan yang dibangun di atas identitas dan kekerabatan. Modal awal untuk membuka Warung Madura seringkali bukan uang, melainkan hubungan sosial. Bayangkan begini, seorang kerabat membuka warung, lalu dia mempekerjakan saudara atau tetangga dari kampung halamannya. Setelah pekerja ini punya cukup pengalaman dan modal, dia akan membuka warungnya sendiri. Seringkali, proses ini didukung oleh jaringan yang sama. Pola inilah yang menciptakan regenerasi ekonomi yang terus berjalan dan berkelanjutan. Ini adalah sebuah siklus pemberdayaan yang luar biasa. Salah satu senjata utama Warung Madura yang paling jelas kita lihat adalah jam operasionalnya. Buka 24 jam, itu bukan sekadar gimmick atau gaya-gayaan. Ini adalah strategi adaptasi sosial yang sangat cerdas. Warung ini hadir untuk siapa? Untuk buruh pabrik yang kerja shift malam, untuk pengemudi ojek online, untuk para pekerja informal, sampai warga biasa yang butuh sesuatu di luar jam kerja konvensional. Mereka mengisi celah yang ditinggalkan oleh bisnis lain. Disinilah Warung Madura mulai menggeser peran toko modern. Minimarket memang punya sistem canggih, standar yang jelas, dan modal yang besar. Tapi mereka terikat pada aturan jam operasional, biaya tenaga kerja yang tinggi, dan regulasi internal yang kaku. Warung Madura bekerja dengan logika yang berbeda. Fleksibel, menggunakan tenaga kerja dari keluarga sendiri dan biaya operasional yang jauh lebih rendah. Hasilnya apa? Di banyak lingkungan, Warung Madura bukan lagi sekadar pelengkap, tapi sudah menjadi alternatif utama. Ketika minimarket terdekat sudah tutup jam 10 malam, Warung Madura masih setia melayani kebutuhan kita. Entah itu untuk membeli mie instan, kopi, atau sekadar obat sakit kepala di tengah malam. Tapi fungsi Warung Madura tidak berhenti di situ. Warung ini juga berfungsi sebagai ruang sosial bagi para perantau. Ini adalah tempat mereka bertanya kabar kampung halaman, bertukar informasi, mencari pekerjaan, bahkan sekadar ngobrol
untuk melepas rindu dengan sesama perantau. Dalam konteks ini, warung berperan sebagai sebuah institusi sosial informal yang sangat penting. Bagi banyak orang Madura yang merantau jauh dari rumah, warung bukan hanya tempat bekerja. Ini adalah sekolah kehidupan di kota. Di sanalah etos kerja yang keras, disiplin, dan strategi dagang diwariskan secara lisan dan melalui praktik langsung dari senior ke junior. Fungsi sosial inilah yang seringkali luput dari analisis ekonomi formal. Mungkin pemerintah melihat UMKM hanya sebagai angka dan kategori dalam statistik. Tapi warung Madura hidup sebagai ekosistem sosial yang bernyawa. Lalu, pertanyaan besarnya adalah, mengapa mereka bisa bertahan, bahkan berkembang, di tengah gempuran modernisasi? Jawabannya sebenarnya sederhana. Ketahanan warung Madura tidak lahir dari teknologi canggih atau aplikasi digital. Ia lahir dari pemahaman yang mendalam atas kebutuhan lokal. Para pemilik warung ini tahu persis apa yang dicari oleh warga sekitar, kapan mereka membutuhkannya, dan bagaimana cara melayani tanpa menciptakan jarak sosial. Mereka kenal pelanggan mereka, seringkali memanggil dengan nama. Di era ketika bisnis modern sangat bergantung pada data besar dan algoritma yang rumit, warung Madura bekerja dengan intuisi sosial. Hubungan personal yang hangat antara penjual dan pembeli menjadi bentuk loyalitas yang tidak bisa digantikan oleh kartu anggota, diskon, atau aplikasi poin. Kedekatan inilah yang menjadi mote atau benteng pertahanan mereka. Namun, tentu saja keberhasilan ini bukan tanpa tantangan. Banyak warung Madura masih menghadapi keterbatasan. Misalnya, dalam hal pencatatan keuangan yang masih sederhana, manajemen stok yang belum optimal, isu kebersihan dan sanitasi, serta kurangnya perlindungan usaha untuk jangka panjang. Ini adalah tantangan nyata yang perlu dihadapi. Kalau warung Madura ingin terus bertahan dan berkembang di masa depan, ada beberapa aspek yang perlu diperkuat. Pertama, manajemen dasar dan literasi keuangan. Ini penting agar usaha bisa lebih terukur dan berkelanjutan. Kedua, peningkatan standar kebersihan dan tata ruang warung. Bukan untuk menjadi seperti minimarket, tapi agar lebih nyaman bagi pelanggan. Ketiga, perlindungan hukum dan akses ke pembiayaan formal. Ini bisa membantu mereka untuk ekspansi atau renovasi usaha. Dan yang terakhir, adaptasi teknologi sederhana. Mungkin seperti penggunaan aplikasi kasir simple atau pembayaran digital, tapi tanpa menghilangkan karakter sosial dan kedekatan yang sudah menjadi kekuatan utama mereka. Penting untuk dicatat, modernisasi tidak harus berarti penyeragaman. Warung Madura tidak perlu berubah menjadi fotokopian minimarket. Justru kekuatannya ada pada fleksibilitas, keunikan, dan kedekatan sosialnya. Modernisasi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat, bukan untuk menghilangkan identitas. Sebagai penutup, warung Madura adalah bukti nyata bahwa ekonomi tidak selalu tumbuh dari kebijakan besar pemerintah atau investasi raksasa dari korporasi. Ekonomi bisa tumbuh dari hal yang lebih mendasar, dari kepercayaan, kerja keras, dan solidaritas sebuah komunitas. Di tengah arus globalisasi yang seringkali menggerus usaha-usaha kecil, warung Madura berdiri tegak sebagai pengingat bahwa sistem informal, jika dikelola dengan hati dan semangat kebersamaan, dapat menjadi fondasi ekonomi yang tangguh dan manusiawi. Mungkin inilah pelajaran terpenting yang bisa kita ambil, bahwa masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ada di pusat perbelanjaan megah dan platform digital canggih, tetapi juga ada di warung-warung kecil di sudut jalan, yang lampunya tak pernah padam, yang selalu siap melayani kita kapanpun kita butuh. Terima kasih.
sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus membahas fenomena menarik lainnya di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.